Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Senang berjumpa kembali dengan Anda semuanya di dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ucapan Yesus yang sulit untuk dimengerti dan menjadi pertanyaan banyak pihak, saudara. Dan perkataan itu adalah dosa terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Apa maksudnya? Kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu, terangi firman-Mu, supaya kami memahami ucapan-ucapan Yesus, ucapan-ucapan anak Allah yang luar biasa itu. Dan hidup kami diubahkan oleh karenanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari terlebih dahulu untuk kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 30. Cukup panjang, 10 ayat saudara. Ya, kita lihat bersama-sama. Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai yang ke-30. Judul perikopnya adalah Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan, katanya saudara. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat dulu ya latar belakang dari ucapan Yesus ini, saudara. Yesus pada waktu itu dituduh oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa kuasa yang ada pada dirinya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengerjakan perkara-perkara heran dan mujizat, itu datangnya dari Beelzebul. Mengapa orang Farisi demikian? Karena mereka sinis terhadap Yesus. Orang Farisi nggak suka terhadap Yesus, pelayanan Yesus, ya, dan sangat-sangat sinis, saudara, sehingga di dalam kesinisan mereka itu mereka bahkan sampai mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat bukan hanya sindiran, tetapi tuduhan-tuduhan yang sangat negatif, saudara, yang diarahkan kepada Yesus karena sinismenya tadi itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup kita pun kita juga pasti sering mengalami hal itu. Ya, ada orang yang senang sama kita, ada orang pro, ada orang kontra, itu hal yang biasa. Ya, dan di antara orang-orang yang kontra, kadang ada orang-orang yang tidak punya etika, saudara. Bahkan mereka mengucapkan kata-kata dusta, mereka mengucapkan hal-hal yang tidak benar mengenai kita. Kita dijelek-jelekan, difitnah kanan kiri, dan tersiarlah kabar ya yang negatif tentang kita di mana-mana. We cannot help that. Ya, kadang kita tidak bisa membela diri kita dengan hal yang terjadi itu. Ya sudah, saudara. Ya, nanti akan terbukti sendiri. Kalau memang apa yang diucapkan, dirumorkan itu salah, nanti pasti akan ada waktunya. Semuanya akan terbuka. Tetapi kalau itu benar, ya tentu kita harus bertobat dong. Ya, karena saya percaya juga satu hal, bahwa Allah sanggup untuk membongkar segala sesuatu. Sekalipun orangnya sudah tidak ada lagi misalnya, tapi Allah tetap sanggup membongkar segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah kok. Ya, lihat reaksi Yesus ketika Yesus diucapkan atau dirumorkan seperti dituduh. Dan tuduhan ini tuduhan yang sangat-sangat keras. Tuduhan yang pada waktu itu bisa berakibat sesuatu kepada Yesus, saudara.
Ya, Yesus bisa dirajam dengan batu. Yesus bisa dihukum mati karena tuduhan ini. Mengapa? Karena tuduhan kepada Yesus ini adalah tuduhan bersekutu dengan roh jahat. Dan kegiatan-kegiatan ya yang bersekutu dengan roh jahat ini, saudara, ini adalah hal-hal yang dilarang di dalam hukum Tuhan, dalam perjanjian lama. Dan hukumannya jelas, hukuman mati, saudara. Dirajam batu sampai mati. Yesus terancam dengan tuduhan ini. Dia terancam dengan tuduhan yang tidak berdasar ini. Kenapa? Karena hari itu orang Farisi punya kuasa legal untuk menafsirkan perjanjian lama. Dan tafsiran-tafsiran orang Farisi ini mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan seolah-olah apa yang diucapkan oleh orang Farisi ini menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah kebenaran. Padahal enggak, padahal salah. Hari ini kan banyak seperti itu, saudara. Apalagi kalau kita adalah para pemimpin rohani, rekan-rekan saya, hati-hatilah dengan apa yang kita katakan. Seringkali jemaat menganggap bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu seperti hukum. Itulah kebenaran 100%, tidak cek dan recheck dulu, saudara. Sehingga tanpa sadar tidak sadar, ucapan-ucapan seorang hamba Tuhan tanpa di cross check dulu kepada firman Allah yang hidup ini dianggap sebagai kebenaran yang bahkan dianggap lebih tinggi dari Alkitab sendiri. Itulah sebabnya, saudara, kadangkala banyak orang Kristen sudah tidak lagi bisa tahu kebenaran itu apa. Semuanya blur. Mengapa? Karena bagi mereka, ya, di mulut mereka masih berkata Alkitab adalah segala-galanya. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Tapi dalam praktek nyata, dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang menjadi otoritas tertinggi bukan lagi firman Allah yang hidup, bukan lagi Alkitab, tapi adalah kata-kata para pemimpin rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berhati-hati dengan hal ini. Hati-hati dengan hal ini. Mengapa, saudara? Jangan-jangan kita telah melangkahi Alkitab itu di dalam otoritasnya. Tetap perkataan siapapun juga harus di-refer kepada Alkitab. Harus di-cross-check kepada Alkitab yang tertulis, saudara. Tidak boleh dan tidak ada kata-kata hamba Tuhan atau siapapun juga, saudara, para pemimpin rohani yang kita anggap senior, yang kita anggap luar biasa, yang kita anggap hebat pelayanannya, kita taruh semua kata-katanya di atas Alkitab. Tidak boleh. Semuanya, apapun itu, firman yang diucapkan, ajaran yang diajarkan, pengalaman-pengalaman rohani yang diajarkan, yang ditulis, apapun juga bentuknya, harus dikembalikan apakah sesuai dengan Alkitab sebagai firman Allah yang final itu, ataukah itu hanya buatan manusia sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lihat ini. Kembali kepada cerita ini. Yesus mendapatkan sebuah tuduhan kerasukan Beelzebul. Ya, kuasanya itu kuasa Beelzebul. Wow, luar biasa. Ya, Yesus terancam loh, saudara, dengan ucapan ini. Orang Farisi berusaha untuk meyakinkan banyak orang dengan sinismenya bahwa Beelzebul. Langsung main tuduh. Dengan kuasa rohani, otoritas langsung main tuduh. Hati-hati dengan hal ini. Lalu Yesus mengucapkan kalimat-kalimat ini. Iblis bagaimana bisa? Iblis ngusir iblis. Mana mungkin itu? Kalau iblis ngusir iblis, ya kan hancur lebur semua dimensi dalam kerajaan kegelapan itu. Ya, lalu Yesus mengucapkan sebuah kata-kata, sebuah sindiran sebetulnya. Ini juga sebuah satir, sebuah sindiran kepada orang-orang Farisi. Ya, kamu ngomong apapun juga hati-hati. Ya, ayat 28. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, tidak dapat ampun. Apa maksudnya, saudara? Kita harus paham akan hal ini. Ya, konteks dari tuduhan ini adalah bahwa Yesus bersekutu atau bekerja sama dengan setan. Dan saudara, untuk menyamakan anak Allah, pribadi Allah, kedua di dalam Tritunggal ini dengan setan, disekutukan dengan setan, itu adalah tuduhan yang sangat-sangat serius. Dan ini yang tidak disadari oleh orang-orang Farisi pada hari itu. Bahwa Kristus, Yesus Kristus adalah Allah yang embodied. Adalah Allah yang mereka sembah, yang berinkarnasi, yang turun, yang nuzul di dalam kemanusiaan. Yesus Kristus itu yang tidak mereka terima dan itu yang tidak mereka sadari.
Dan ketika mereka berusaha untuk menyekutukan, menuduh bahwa Yesus bersekutu, Allah bersekutu dengan setan, itu hal yang tidak masuk akal dan itu adalah sebuah tuduhan yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat serius. Maka Yesus pun berkata dengan sangat keras kepada mereka, dosamu tidak akan diampuni. Kalau apa? Kalau engkau mengucapkan hal itu dengan segenap pengetahuanmu dan segenap imanmu. Mari kita lihat beberapa ayat berikut ini sebagai referensi kita, saudara. Buka sama-sama saya, ya. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Salah satu ucapan Yesus di kayu salib. Yesus berkata seperti ini. Ketika 33, ya, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada orang ya yang melakukan sesuatu yang jahat, tetapi itu di luar iman dan tanpa pengetahuan. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Mari kita lihat ini. Ya, 1 Timotius. Buka sama-sama saya dalam kitab 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-13. Ya, Timotius, 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-13 dikatakan berdemikian. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini intinya, saudara. Ada orang-orang tertentu yang menghujat Kristus, menghujat Roh Kudus, membakar gereja, saudara, menyiksa atau membunuh orang Kristen. Dan kita tahu banyak saudara-saudari kita di luar sana yang masih diizinkan mengalami penderitaan oleh karena iman mereka. Di belahan-belahan dunia tertentu, bahkan juga di Indonesia, di bagian-bagian tertentu di Republik yang kita kasih ini, yang kita cintai, di mana kita tinggal ini, saudara. Ada banyak orang-orang seperti Rasul Paulus ini, yang melakukan semua itu. Mereka pikir bahwa mereka berbakti kepada Allah. Justru mereka lakukan itu semuanya tanpa pengetahuan, di luar iman. Saudara, orang-orang seperti Rasul Paulus ini mendapatkan kasih karunia, mendapatkan hidayah, mendapatkan anugerah dari Allah, sehingga dia boleh diselamatkan dan dosa-dosanya diampuni. Sehingga kita jangan heran, ada orang-orang tertentu yang di luar iman, di luar Kristus, tidak punya pengetahuan dan takut akan Allah. Mereka betul-betul menjadi musuh dalam tanda kutip, ya saudara ya, dari kekristenan. Mereka berpikir bahwa dengan menganiaya kekristenan, membakar, menutup gereja, dan melakukan semua kejahatan terhadap orang Kristen adalah sebuah bentuk bakti kepada Allah yang mereka yakini, yang mereka sembah. Itu adalah di luar pengetahuan dan di luar iman. Untuk orang semacam itu Allah punya pertimbangan pastinya. Ada kasih karunia yang besar. Mereka akan diselamatkan. Kita harus doakan orang-orang semacam ini. Kita harus doakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya mereka bertemu dengan Kristus seperti Rasul Paulus ketemu dengan Yesus. Untuk mereka pada akhirnya boleh diselamatkan. Mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Dan akhirnya mereka boleh disentuh oleh Roh Kudus dan mereka diselamatkan. Itu pun juga karya Roh Kudus. Karena Allah tahu. Mereka buat seperti itu di luar pengetahuan, di luar iman. Otak mereka mungkin sudah di brainwash, sudah dicuci. Saudara, kita bersyukur kita dengar banyak kesaksian. Banyak orang-orang yang demikian bertemu dengan Kristus dalam momen-momen pribadi mereka. Atau mungkin ketika mereka sedang melakukan sebuah aksi ya di luar sana. Tapi kemudian Kristus mendapatkan mereka. Persis seperti Rasul Paulus ini. Saudara. Ketika dia akan berangkat ke Damsyik, ke Damaskus untuk mengeksekusi kekristenan di sana atas izin dan dengan membawa surat izin di tengah
job, di tengah duty, kewajiban yang dia lakukan sebagai orang Farisi, saudara. Dan dia menganggap bahwa itu adalah sebuah kebanggaannya, ya, untuk sebagai rasa baktinya kepada Allah Adonai yang dia cintai, yang dia layani seumur hidupnya. Di tengah jalan itulah Adonai mewahyukan dirinya kepada Paulus. Itu Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Dan drama pun terjadi. Oh haleluya. Tapi ada orang-orang tertentu di satu sisi yang lain, Bapak Ibu, mereka punya pengetahuan tentang Yesus. Mereka mungkin pernah dengar Injil yang diberitakan di mana-mana mengenai jalan keselamatan di dalam Kristus. Mereka paham kekristenan, mereka punya pengetahuan. Tapi sekalipun mereka mengerti, mereka memahami, mereka tetap melakukan sampai detik terakhir dalam hidup mereka. Mereka tetap menghujat Allah, menghujat Kristus. Mereka tetap menganiaya Kristus, menganiaya gerejanya. Mereka tetap menangkapi orang Kristen. Mereka tetap membakar gereja. Mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan terhadap biji mata Allah, itu gereja Tuhan, anak-anak Allah. Sekalipun mereka punya pengetahuan, mereka paham apa itu iman kekristenan. Dan kalau mereka tidak bertobat sampai detik terakhir, itulah makna dari dosamu tidak akan diampuni. Orang ini sama dengan orang yang menghujat Roh Kudus. Detik terakhir tidak diampuni. Bukankah demikian dengan orang-orang Farisi, saudara? Ada di antara mereka, kalau kita belajar sejarah tentang mazhab ini, sampai detik terakhir mereka tetap menganiaya gereja Tuhan. Mereka tetap menganiaya orang-orang Kristen. Tapi ada juga banyak di kalangan mereka yang pada akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang telah mereka tentang selama ini. Bukan hanya Rasul Paulus. Alkitab ceritakan seorang Farisi yang bernama Rasul Paulus. Tetapi ada banyak Farisi-Farisi yang lain yang pada akhirnya bertemu dengan kasih karunia Allah, mendapatkan hidayah kasih karunia anugerah Allah untuk menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah maksud dari teks ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa hari ini. Mari kita betul-betul memohon kepada Allah yang hidup itu, untuk Tuhan bekerja, menyentuh hati. Untuk Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Ketika kita menginjili orang-orang tertentu, mulut kita sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa, saudara. Tidak tembus, sulit sekali. Tapi jangan lupa, Roh Kudus adalah roh yang mencelikkan seseorang. Dia yang membawa seseorang untuk bertobat, datang kepada Bapa. Itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita berdoa supaya karya Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengerjakan perbuatan-perbuatan adikodratinya kepada orang-orang tertentu yang sulit ini, kepada orang-orang yang menentang kekristenan, kepada orang-orang yang bakar gereja Tuhan, kepada orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen di bangsa ini, di negara-negara yang lain yang kita dengar. Kita doakan mereka. Jangan mengutuki mereka. Jangan mengucapkan kata-kata kutukan atau kotor kepada mereka, tapi doakan mereka, doakan mereka, minta kasih karunia Allah supaya semakin banyak Rasul Paulus yang lain yang dibangkitkan, yang beroleh kasih karunia dan anugerah yang luar biasa, sehingga nama Yesus dipermuliakan, saudara, justru melalui orang-orang yang tadinya menganiaya Kristus, tetapi merasa dengan berbuat demikian mereka berbakti kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu mari kita mengerti konteks dari ayat ini. Jangan telan ayat ini mentah-mentah, tapi mengertilah konteks latar belakang dari ayat ini. Ada orang-orang tertentu yang tanpa pengetahuan, di luar iman, mereka melakukan segala hal yang jahat kepada Kristus. Kita perlu doakan supaya kasih karunia Allah turun atas mereka. Seperti Rasul Paulus, mereka diselamatkan. Tapi ada orang-orang tertentu yang di dalam pengetahuan, ngerti paham iman kekristenan, tetapi tetap melakukan hal itu. Tetap melakukan hal itu. Menolak pertobatan, menolak dorongan Roh Kudus, menolak panggilan Roh Kudus untuk bertobat, menolak sampai detik akhirnya. Bagi orang-orang semacam itulah, mereka binasa selama-lamanya. Kita tidak tahu siapa, kita tidak bisa menghakimi siapa. Semuanya hanya Allah yang tahu, saudara.
Oleh karena itu, mari kita berdoa hari ini supaya banyak orang seperti Rasul Paulus yang tanpa pengetahuan di luar iman, mereka boleh mendapatkan kasih karunia Allah. Tapi hari ini kita juga mau berdoa supaya banyak orang yang mengeraskan hatinya, sekalipun punya pengetahuan di dalam iman, mereka tetap melakukan hal yang jahat. Kita berdoa betul-betul supaya kasih karunia Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan dan bertemu dengan Kristus, Yesus Kristus yang mulia. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk banyak orang di luar sana yang tanpa pengetahuan, di luar iman, seperti Rasul Paulus, menganiaya Engkau ya Tuhan, menganiaya gerejamu, menganiaya anak-anakmu. Kami berdoa ya Tuhan, kami minta kasih karunia, anugerah hidayah yang turun daripada surga sendiri. Roh Kudus mencelikkan hati orang-orang ini untuk mereka bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak orang-orang seperti Rasul Paulus yang boleh Roh Kudus lahirkan di bangsa ini dan di bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa ya Tuhan. Tapi kami juga berdoa untuk orang-orang yang di dalam iman mempunyai pengetahuan, pemahaman tentang kekristenan, tentang iman, tetapi mereka tetap melakukan hal yang jahat. Mereka tetap mengeraskan hatinya. Tuhan, kami berdoa, selama mereka masih hidup, selama mereka masih menghela nafas mereka, tidak ada yang terlambat. Kami percaya, kami minta pertobatan terjadi. Roh Kudus intervensi dengan caramu sendiri ya Tuhan, dalam nama Yesus, supaya orang-orang tersebut juga akhirnya bertobat, sehingga mereka tidak mati di dalam kebinasaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau punya cara melakukan segala sesuatu. Engkau punya kedaulatan dalam mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.